Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan lawak-lawakan dikit ya kan. Di mana teman-teman itu Rosuryo, dipukul pakai panci ya kan. Pasti teman-teman penasaran ya. Kita simak dulu videonya teman-teman ya. Silahkan meliput, besok ada gerakan yang namanya Maklumat Jogja. Nah ketika dia jumpa pers ya kan, iya ini tadi teman-teman ya. Maklumat Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Hmm. Tiasno Sudarto, Profesor Rohmat Wahab, dan insya Allah Maling panci. Saudara Jokowi. Kocak ya. Itu sih kocak teman-teman ya. Silahkan meliput, Eh, besok ada gerakan yang eh, namanya Maklumat Jogja. kita ulangin sekali Maklumat lagi. Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Tiasno Sudarto, Eh, Profesor Rohmat Wahab, dan Oke, insya Allah oke. Maling panci. Ini kocak teman-teman ya. Aduh, aduh. Maling panci. Emak-emak lagi yang bikin ya kan. Aduh, aduh ini kocak sekali teman-teman ya. Masih ngakak teman-teman ngeliat ini. Ya kita tahu sebenarnya ini AI teman-teman ya. Ini AI eh apa yang dibikin orang saking gemesnya mungkin ya. Saking gemesnya nggak ketangkep-tangkep, terus berkuar-kuar terus nih orang, sampai dibilang maling panci, ya. Jadi ini tersampaikan juga pesannya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum nanti ada lagi yang lebih kocak lagi teman-teman, ada baiknya kita mau, opening dulu ya kan. Oke, sahabat Sirait Media, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait ya. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas yang kocak-kocak lah teman-teman ya, yang menarik-menarik aja gitu ya. Di mana teman-teman ya, ya, Roy Suryo ini udah mulai dibombastis gitu ya, sama orang-orang dan juga semakin kesel orang-orang gitu ya, melihat sikapnya, eee, apa, eee Roy CS ini. Artinya teman-teman, ini menarik sekali untuk kita, simak bersama-sama ya, di mana, beberapa juga video yang diberikan kepada saya dan ini saya ngakak habis teman-teman. Ngakak habis. Ini sih nggak habis pikir saya gitu ya teman-teman ya. Ya, kapan sih ini mulai, apa, akan ditangkap gitu kan, karena banyak yang bertanya-tanya ya. Nah, saya sempat juga diingatkan, siap-siap ya teman-teman ya semua, khususnya kalian yang dulu sempat, kirim WhatsApp ke nomor ini teman-teman ya, ke saya gitu ya. Banyak yang bilang, "Bang Leo jangan lupa WA saya ya kalau Roy Suryo dan, Rismon CS jadi tersangka ya." Kami siap transfer sejumlah uang buat Bang Leo beli tumpeng. Aduh, kita syukuran bareng-bareng. Itu ya, saking gemesnya penonton-penonton Sirait Media ya, luar biasa. Saya ingat kok gitu ya. Tapi mohon maaf nih teman-teman ya, saya nggak bisa japri kalian satu persatu. Jujur ya, WA kalian mungkin, sudah tenggelam dalam, apa, chat-chat-an yang teman-teman kirimkan. Nanti kita bikin grup aja lah ya. Jadi, ya teman-teman sadar diri lah ya. Karena info yang kami terima saat ini ya, resmi dari pihak, kepolisian ya, soal, siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka ya, apalagi
Kemarin kita tahu Pak Jokowi sudah memenuhi panggilan ya, eee, di penyidikan tadi pagi teman-teman ya. Diperiksa selama 3 jam dan bahkan menyerahkan ijazah asli beliau gitu ya. Jujur sebagai rakyat biasa hati saya cukup, teriris ya. Beliau yang sudah berkontribusi besar untuk bangsa ini justru harus duduk di bangku, penyidikan hanya karena tekanan dan hasutan dari para pembenci ini ya. Tapi ya sudahlah ya Pak ya, kita percaya Tuhan tidak tidur karena sekarang manusia-manusia yang selama ini memfitnah ya, sudah di ujung tanduk ya. Kita doakan supaya proses hukum berjalan dengan cepat dan adil ya. Dan buat teman-teman yang pernah janji traktir tumpeng kalau ada yang jadi tersangka, siapkan janji kalian. Besok ya, besok kemungkinan besar akan jadi hari pertama ya. Saya akan melakukan live streaming juga dan kita akan update terus siapa saja yang diumumkan jadi tersangka ya. Soal, ini jadi pantengin terus channel ini ya, karena YouTuber Nusantara akan meliput langsung konversi persnya gitu ya. Pokoknya teman-teman semua yang dulu pernah chatting sadar dirilah. Pesan kalian itu dikirim sekitar sebulan lalu loh, jangan pura-pura lupa ya. Ya, siapa siapkan diri ya, siapkan tumpeng dan kita syukuran bareng-bareng karena kabar ini luar biasa. Aduh. Oke, kita akan lihat video tadi ya teman-teman si Roy ya. Begitu lucunya dia dibikin ini kekocakan penonton-penonton ya, luar biasa sekali ya. Teman-teman, kalian luar biasa ya. Tapi sebelum kita mulai teman-teman ya, kita masuk ke apa ngomong-ngomong ya teman-teman, kalau ada yang, tergerak untuk ikut berkontribusi dalam perjalanan YouTuber Nusantara ke IKN, ya, saya sangat membuka pintu lebar-lebar ya, karena nggak ada budget ya. Saya sudah siapkan nomor rekening di bawah ini, teman-teman, yang ingin berpartisipasi ngebantu ongkos saya ke sana, ke IKN ya, bersama teman-teman YouTuber, monggo di nomor rekening ini teman-teman ya, bantulah ya kan. Tapi ingat, ini hanya buat, yang benar-benar tergerak dan memang mampu ya. Kalau belum bisa bantu secara materi, doa kali, doa juga nggak apa-apa, sangat berarti kok gitu ya. Karena saya percaya doa yang tulus itu punya kekuatan yang luar biasa ya kan. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini, video yang akan saya bagikan teman-teman ya. Nah, ini tadi udah kita tonton, kita lanjut lagi teman-teman ya. Saudara Joko Widodo itu terkenal pembohong. Nah, Maka boleh jadi barang ini memang tidak ada. Dan dia berusaha keras untuk melindungi agar barang ini tidak ketahuan publik. asik barang ya, barang. Saudara Joko Widodo Ini itu kocak terkenal betulan. pembohong. Maka boleh jadi barang ini memang tidak ada. Dan dia berusaha keras untuk melindungi agar barang ini tidak ketahuan publik. Sepatu bos, sepatu ya kan. Sepatu di muka langsung ya kan. Ini hasil kekocakan teman-teman kita ya temen ya. Yang mengirimkan video-video seperti ini luar biasa sekali ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada video-video kocak, kirim di nomor ini nanti kita akan review ya teman-teman. Di WhatsApp saya di nomor yang di bawah ini ya. Jadi kita akan review dan ini bikin humor lah, menambah imun kita gitu ya.
Aduh, kita lanjut teman-teman. Ini ada kiriman lagi. Tapi kita selesaikan dulu nih. Ini Anis nih, Anis. Maafkan saya memang bajingan. Si Unyil Rijik. Eh, ini ini dia dilempar ya kan. Aduh, kocak nih teman-teman, kocak. Hmm, Ini kawan-kawan nih kocak-kocak, kreativitasnya luar biasa nih. Ceritanya lagi jumpa pers ya, jumpa pers yang tadi ya soal apa tim Limbong ya, ya kan? Maafkan saya memang bajingan. Kocak ya emang bajingan. Aduh, ini menarik sekali teman-teman ya. Ini sebenarnya semuanya AI ya teman-teman. Saya pertegas ini AI dan ah apa ya? Ini kreativitas anak bangsa ya, yang sudah kesel sama orang-orang ini gitu. Salah satunya saya ketika ngeliat, aduh kok lucu ya ini ya. Kok jadi ya anggap saja menambah imun kita teman-teman. Maafkan saya memang bajingan. Si Nah itu tadi teman-teman ya, video yang menarik untuk kita simak ya, dan kita akan dengarkan juga teman-teman pernyataan dari Pak Jokowi tentang dia selesai apa komentar Pak Jokowi ketika selesai diperiksa selama 3 jam ya di Polresta Solo. Kita dengarkan dulu. Ya tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik.
dua jenis jasa aja Pak yang disebut. Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya untuk Ya, tersangka? kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Yang sudah tersangka itu Pak, apakah sudah sesuai dengan aduannya jenengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Jakob dan Terima kasih. kawan-kawan. Permisi. Awas. Permisi. Ya, itu tadi teman-teman ya. Videonya sangat-sangat miris ya, tega banget gitu, seorang cendekiawan gitu kan diputar-putar polisi demi ijazah gitu ya. Itu nggak nyangka sih saya ya, dokumen paling sakral di dunia pendidikan yang katanya dulu disuruh simpan baik-baik ya karena bakal dibutuhkan untuk masa depan. Ternyata sekarang justru jadi sumber malapetaka gitu. Bayangkan seorang bapak terhormat harus duduk di ruangan penyidik selama 3 jam. Ya. Bukan untuk ditanya soal korupsi. Bukan karena nabrak lari. Bukan karena nyolong sandal masjid gitu ya. Tapi karena dituduh menyebarkan berita palsu tentang ijazah palsu presiden. Dan demi membuktikan niat baiknya, beliau bahkan membawa ijazah asli miliknya sendiri, saudara-saudara. Coba dipikir, siapa sih yang bawa-bawa ijazah sampai S1 ke kantor polisi? Biasanya ijazah itu disimpan rapi di lemari belakang, amplop gitu ya, pakai plastik, anti air lagi gitu ya. Ini malah harus ditunjukkan kayak SIM waktu di razia polisi. Ya. Sementara koruptor bisa jalan-jalan ke luar negeri yang menyuarakan dugaan justru ditarik ke kantor polisi. Ya. Negara kita makin canggih nih guys. Yang vokal malah dianggap kriminal, yang diam bisa jadi komisaris. Ya, itu ya tadi teman-temannya, sedih melihat presiden yang sudah mengabdi, mantan presiden yang sudah mengabdi 10 tahun. Ya. Apa pandangan kalian teman-teman dari video yang kita reaction ini? Bisa komen di kolom komentar. Itu saja dari saya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Dari suara terkecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk tak bermoral, sikap Polri yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo, Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoaks, kita belah bangsa. Sekarang ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati. Polri pemecah bangsa, minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cinta untuk Indonesia damai selamanya. Suara Jokowi, semangat Prabowo, Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoaks, kita belah bangsa.
Ayo bersama suarakan kebenaran yang nyata. Siret Media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia, Indonesia. Oh. Yeah, yeah. Tohir pemecah bangsa, minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cinta untuk Indonesia, damai selamanya. Siret Media, ayo bersuara. Biar terang fakta menyala, jangan mau dipecah belah di jelata Indonesia.